Shalom saudaraku, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, selamat Natal ya. Selamat Natal bagi kita semua. Kiranya hati kita tetap penuh sukacita untuk mengakhiri tahun 2021 ini, untuk menyambut tahun yang luar biasa, tahun yang ajaib pertolongan Tuhan di tahun 2022. Saudaraku, pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai 11. Saya akan membacanya bagi kita semuanya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saya beri judul bagi kita hari ini adalah kerinduanku. Kenapa saya katakan kerinduanku? Karena ini adalah surat Paulus yang ditulis kepada jemaat. Dia memiliki kerinduan yang begitu mendalam supaya jemaat yang dilayaninya bertumbuh dengan benar, ya, bukan mengikuti arus zaman, tapi mengikuti firman Tuhan, sejalan selaras dengan firman Tuhan. Saya tulis ini dengan judul kerinduanku karena kami juga sebagai hamba Tuhan menginginkan semua jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang melimpah dengan syukur. Pada ayat 9 firman Tuhan berkata, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Nah ini, saudaraku, di dalam Matius 24 ayat 12 firman Tuhan berkata, karena kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Di akhir zaman ini, kasih akan makin dingin. Ya, tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kemudahan untuk mengampuni. Tidak ada lagi kehangatan untuk menyapa lebih dahulu. Lebih banyak orang sekarang duduk nonggok di sudut dengan HP-nya daripada menyapa orang yang lewat di depan rumahnya dengan senyum. Seperti dulu kalau orang di kampung kami ya selalu berteriak, "Hei, mau kemana?" Gitu dengan ramahnya, "Mau ke sini." Ya gitu ya. Jadi kalau sekarang tidak lagi. Bahkan di depannya sendiri pun lewat orang, siapa saja pun tidak peduli lagi. Bahkan orang tuanya kadang-kadang nyapu kakinya diangkat supaya lewat sapu itu dan disapu di bawah kakinya. Ya, ini semakin dingin. Tak ada lagi kehangatan. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan mengingatkan kita saat ini supaya kasih kita makin melimpah. Ya, melimpah. Dunia ini akan semakin dingin. Dingin dengan rasa terima kasih, dingin dengan rasa syukur, dingin dengan rasa hormat kepada sesama. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kasihnya harus makin melimpah. Ada kehangatan kepada setiap orang. Ya, selalu saya katakan tak mungkin semua orang suka sama kita. Dan tak mungkin juga kita suka sama kepada semua orang. Tetapi keramahan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berubah. Harus senantiasa firman Tuhan berkata, penuh kehangatan yang melimpah. Kasih yang melimpah. Untuk menandingi kasih manusia durhaka yang semakin dingin, firman Tuhan mengajarkan kita, kasihmu makin melimpah. Dan kasihmu itu harus dalam pengetahuan yang benar. Ya, pengetahuan yang benar. Kenapa harus dalam pengetahuan yang benar? Karena zaman sekarang ini banyak kasihnya tidak berada dalam kebenaran. Anaknya dibiarkan main HP, anaknya dibiarkan tidak sekolah minggu, anaknya tidak dibiarkan tidak beribadah, ya, tidak didesak, ya, dibiarkan. Itu kasih yang salah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, kasih yang benar adalah menegur secara nyata-nyata. Dalam kitab Amsal 27 ayat 5 berkata, kasih yang benar itu adalah menegur dengan nyata. Menegur anak kita yang bersalah.
Bahkan mungkin juga rotan harus ditaruhkan di kakinya. Ya, menegur orang tua kita yang mungkin sembarangan tidak beribadah, hidupnya perkataannya sembarangan, tidak salah kita menegur orang tuanya. Ya Pak, tolonglah kata-katanya jangan kasar Pak. Ya, dengan sopan. Itu adalah kasih yang benar. Jangan meniru kasih yang kata dunia. Kasih, kayak manalah kasihku kepadanya, dibiarkan. Nonggok di kamar tidak beribadah, dibiarkan. Itu kasih yang salah. Maka kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia berkata, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dikatakan dan dalam segala macam pengertian. Apa yang harus kita mengerti di akhir zaman ini? Saudaraku, kita harus memegang apa yang harus kita pegang. Kebenaran firman Tuhan harus kita pegang teguh. Pengertian kita akan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harus semakin mendalam. Jangan kita mendengarkan kabar yang begitu menakutkan, lalu seolah-olah kita belum tahu. Seolah-olah kita baru mendengar, wah, ketakutan. Tapi firman Tuhan menekankan, kasih kita melimpah, pengertiannya juga harus melimpah. Artinya, apa yang terjadi sekarang di dunia ini, kita harus mengerti bahwa itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kita harus menghidupinya, menghidupi firman Tuhan itu, mengalir bersama firman Tuhan, dan mengerti bahwa dunia ini memang akan segera lenyap dengan segala isinya. Jadi pengertian kita juga harus benar. Jangan seolah-olah begitu dengar kabar di sana terkejut, bahkan ketakutan, mengunci diri di kamar. Tidak. Katakan saja, Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Siapkan kami supaya kami jangan berdosa ketika Tuhan datang menjemput kami. Ayat 10 apa dikatakan? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan di sini supaya kamu suci. Di dalam kitab Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, Tuhan akan membiarkan, ada saatnya Tuhan akan membiarkan yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat, tetapi yang suci semakin suci. Maka Tuhan mengingatkan kita sekarang ini, di zaman sekarang ini dikatakan supaya kamu memilih apa yang baik. Yang baik dan suci. Ingat itu. Yang baik dan suci. Ada orang berkata, gak apa-apa berbuat baik, mencuri untuk menolong orang, itu baiknya kotor. Tapi firman Tuhan berkata, baik dalam kesucian. Supaya nanti pada zaman semakin bertambah-tambah sukar ini, kita yang baik semakin baik, yang benar semakin benar, yang suci semakin suci. Jadi itu firman Tuhan berkata, supaya kamu dapat memilih apa yang baik dan benar. Benar dan suci. Jadi kita harus pegang firman Tuhan, saudaraku. Di akhir zaman ini banyak orang memegang pandangan-pandangan yang salah, yang kotor. Gak apa-apanya bergaul lewat WA, bergaul lewat Instagram, Facebook, segala macam. Tak tahunya saudaraku, kadang-kadang ya pergaulan lewat internet menimbulkan perseteruan, menimbulkan kesalahpahaman, sakit hati. Kami beberapa waktu lalu menghadapi seperti itu. Ya, karena perkataan-perkataan yang menyakitkan di WA lalu dibangkit-bangkitkan. Kenapa kamu seperti itu? Padahal kamu kan umat gembalaannya pendeta ini. Nah ini saudaraku. Kita harus mengerti yang kita pegang itu harus benar dan suci. Jangan terseret arus zaman ini. Jangan terseret dengan dunia sekarang ini. Tapi peganglah apa yang ada padamu, yaitu kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang suci. Jangan kita karena majunya teknologi, kita menyakiti hati orang. Kita biarkan diri kita menyakiti hati orang, keluarga kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, supaya kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Dan dikatakan pada ayat 11, penuh dengan buah kebenaran. Nah ini dia. Jadi kalau hidup kita yang sudah mengenal Kristus ini benar, maka buahnya pun benar. Ya,
Buah yang benar itu saudaraku, pertama-tama dalam Yakobus 3 ayat 18 mendatangkan damai. Buah yang benar itu, Yakobus 3 ayat 18 berkata mendatangkan damai. Yang kedua, buah yang benar itu melipat gandakan hasilnya. Dalam Lukas 8 ayat 8. Dikatakan ketika tanah itu baik ditanamlah lalu berbuah, buahnya itu berganda, berlipat kali ganda. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Ini buah yang benar. Buah yang benar. Dan yang ketiga dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 8, buah yang benar itu memuliakan Bapa. Maka ayat firman Tuhan dalam ayat 11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah. Jadi buah yang benar. Perhatikan. Buah yang benar. Jangan miliki buah yang asam. Indah di luar, busuk di dalam. Warnanya cantik. Beberapa hari yang lalu kami melihat mangga. Wah, kuning luar dan dalam. Begitu dipotong asam gitu ya. Tapi mari kita memiliki buah yang benar. Memang matang, manis. Firman Tuhan berkata, buah yang benar memuliakan Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 8. Mari saudaraku, siapapun kita mendengarkan firman Tuhan ini. Di hari Natal ini, mari kita berbuah yang benar. Ya, melimpah dengan kasih. Dalam pengetahuan yang benar. Dan mengerti tentang situasi ini. Jangan terseret oleh arus zaman teknologi canggih. Dan yang kedua dikatakan hidup baik, suci menjelang hari Tuhan yang mendekat dan penuh dengan buah-buah kebenaran. Saudaraku, mari kita terima firman Tuhan hari ini dengan hati yang damai. Ya, melimpahlah dengan kasih. Ampuni suamimu, istrimu, temanmu sekamar, teman sekerjamu, ya, teman satu gerejamu yang menyakitkan hatimu, ampuni dia. Melimpah dengan kasih. Kiranya kasih Kristus memenuhi hati kita semua mendengarkan firman Tuhan ini. Amin.